Hai guysku semua. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik seorang leluhur sekte yang bangkit dari kematiannya setelah pertarungannya dengan Raja Iblis di masa lalu. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingetin terlebih dahulu kalau video ini berisi full spoiler dari komik yang beredar di halayak ramai. Jadi buat kalian yang lebih suka baca komiknya, langsung aja gas ke alur ceritanya ya. Setelah di part sebelumnya Li-Han dan Heukaek berhasil masuk ke dalam Dugyeon dan mengalahkan elit gargoyle berkepala dua, kali ini mereka pun telah tiba di makam Karsak. Namun Heukaek sangat bingung lantaran ia tidak bisa melihat bos dari para gargoyle yang sang majikan maksud. Di sana Li-Han tiba-tiba meminta agar Heukaek memberikan batu hitam yang beberapa hari yang lalu ia lempar saat di ruang makan. Sontak Heukaek pun terlihat sangat ketakutan sembari beralibi dengan berkata kalau ia tidak mengerti dengan apa yang sang majikan minta. Namun Li-Han rupanya menyadari jika Heukaek hanya sedang mengelak saja. Singkat cerita, Heukaek pun akhirnya memberikan batu hitam itu kepada sang majikan. Akan tetapi, ia meminta tolong agar sang majikan mengembalikan batu itu kembali setelah dipakai. Di sisi lain, Li-Han mengira kalau awalnya batu itu cuma sampah dan melemparnya begitu saja. Namun Li-Han akhirnya merasa jika ada energi mengerikan dan energi yin yang terpancar dan serupa dengan sihir necromancer yang ia hadapi beberapa hari yang lalu. Karenanya Li-Han pun berpikir jika batu itu pasti punya fungsi seperti item yang pernah ia pakai. Alhasil Li-Han pun berusaha mengeceknya dengan mendekatkan batu itu ke dalam lubang yang ada di lubang peti mati. Sedangkan di belakang nampak Heukaek sangat ketakutan jika terjadi apa-apa pada batu dengan harga fantastis itu. Dan benar saja, setelah beberapa lama mencoba, tiba-tiba lubang kunci tersebut menyerap batu hitam itu hingga membuatnya menghilang. Akan tetapi ternyata tidak terjadi apapun di sana, padahal Li-Han berpikir bakalan ada sihir yang bereaksi seperti Dugyeon yang sebelumnya. Karenanya ia pun memerintahkan Heukaek yang terlihat sangat kesal itu untuk mengamati sekitar. Namun lantaran amarah yang telah memuncak, Heukaek tiba-tiba berteriak dan meminta agar uangnya dikembalikan. Namun ketika ia memukul-mukul lantai di Dugyeon, tiba-tiba tempat itu runtuh dan membuat Heukaek terjatuh ke dasar Dugyeon. Alhasil, Li-Han pun akhirnya juga ikut melompat. Singkat aja, mereka pun telah sampai di dasar Dugyeon. Di sana Heukaek pun bertanya mengenai di mana mereka sekarang. Namun Li-Han menjawab kalau ia juga tidak tahu mengenai tempat itu. Li-Han kemudian juga memberikan sebuah mutiara bersinar kepada Heukaek untuk mengganti batu hitam yang telah ia hilangkan. Heukaek pun juga menyadari kalau lukisan di tempat itu sangatlah banyak melebihi lukisan yang berada di area luar Dugyeon. Selain itu, lubang yang membawa mereka ke tempat itu juga sudah tertutup. Tak berselang lama, tiba-tiba mereka mendengar suara misterius yang awalnya mengira kalau mereka berdua adalah Underdead. Tapi setelah menyadari kalau yang datang adalah dua manusia, suara misterius itu pun segera bertanya mengenai identitas mereka. Jadi, ini tempat persembunyianmu. Sementara itu, Heukaek menyadari jika monster yang ada di depannya itu adalah jenis monster Jeonryong yang punya level tinggi hingga bisa berkomunikasi dengan manusia. Sang monster pun tidak terima ketika Li-Han menganggapnya sedang bersembunyi. Karena itu, ia pun bertanya apakah Li-Han sudah mengetahui keberadaannya. Alhasil Li-Han pun berkata jika ia mengetahui ingatan masa lalu dari panah yang dijatuhkan oleh monster itu. Sang monster pun tiba-tiba tersenyum. Ia tidak menyangka jika ada manusia yang bisa melihat ingatan dari sebuah benda. Karena Li-Han sudah mengetahui tentang tempat itu, sang monster pun bertanya apakah Li-Han sudah siap atas konsekuensi penasarannya.
Namun Lihan berkata kalau ia tidak peduli dengan hal tersebut. Ia hanya ingin agar Raja Karsak memberikan energi internalnya dengan sukarela. Selain itu, Lihan juga ingin mendapatkan drop item yang akan ia dapat jika berhasil mengalahkan Raja Karsak. Sontak Raja Karsak yang sangat marah pun akhirnya memanggil semua pasukannya untuk menyerang Lihan dan Hewkike. Tentu saja situasi tersebut membuat Hewkike sangat ketakutan. Ia tidak menyangka akan berhadapan dengan elit gargoyle sebanyak itu. Selain itu, di sana juga ada gargoyle kuno yang menurut Ensroyong monster itu merupakan gargoyle terkuat di antara para gargoyle. Di sana Lihan pun meminta agar Hewkike mengalahkan setengah dari para gargoyle tersebut. Namun lantaran monster itu berjumlah ratusan, Hewkike tidak yakin kalau ia bisa membereskannya. Mendengar ucapan itu, Lihan pun langsung meremehkan kemampuan Hewkike yang ia anggap tidak bisa membereskan sekumpulan lalat tersebut. Lihan juga mengatakan jika mungkin ini adalah alasan kenapa Hewkike tidak bisa mengalahkan Nam Gonghu. Sontak Hewkike pun menegaskan kembali jika ia tidak serius dalam pertarungan tersebut. Alhasil Hewkike pun menyuruh agar Lihan diam saja agar ia bisa menunjukkan kekuatannya. Di sisi lain, sang Raja Karsak terlihat meremehkan kemampuan dari Hewkike yang berniat untuk menghadapi para pasukannya sendirian. Sontak Hewkike pun melompat dan membantai para monster itu dengan sangat mudah. Di saat yang sama, Lihan juga merasa sangat kagum dengan perkembangan Hewkike yang sangat pesat. Lihan juga sangat terkejut lantaran saat ini Hewkike sudah bisa mengendalikan aura pedangnya dengan lebih sempurna. Padahal menurutnya Hewkike hanya belajar secara otodidak. Di sana Hewkike pun terus memborbardir musuhnya dengan setiap skill yang ia miliki. Selain itu, kemudian skill demoniknya juga jauh lebih baik dari yang diduga. Meski begitu, Lihan menganggap jika pertarungan kekuatan tanpa mengenal lawannya juga bukan merupakan pilihan yang bijak. Untuk mengalahkan monster gargoyle kuno, Hewkike tidak bisa menggunakan semua teknik yang ia kuasai. Ternyata benar saja, ketika gargoyle kuno itu menyerangnya, Hewkike tidak bisa berkutik dan hanya bisa bertahan. Raja Karsak yang melihatnya pun terlihat sangat senang lantaran manusia hina yang ia anggap bermulut besar itu telah berhasil dikalahkan. Namun ternyata Hewkike masih bisa bertahan dengan menggunakan kekuatan dari iblis yang berada di tangan kirinya. Sontak Hewkike pun akhirnya mencoba teknik Bloodfist Demonic Art yang ia padukan dengan kekuatan penghisap darah milik sang iblis. Di sisi lain, Lihan ternyata juga sangat terkejut dengan Hewkike yang terlihat sudah mulai mahir mengendalikan kekuatannya. Setelah berhasil menumbangkan gargoyle kuno, Hewkike pun berkata kalau sebenarnya ia juga tidak begitu yakin kalau tekniknya tersebut akan berfungsi pada objek selain manusia. Tapi ia yakin kalau tekniknya itu akan bekerja dengan sempurna. "Maju sini, akan aku hancurkan kalian semua," ucap Hewkike. Hasil Hewkike pun akhirnya bangkit dan membantai seluruh gargoyle dengan teknik tersebut. Sampai pada akhirnya, ia pun kembali berhadapan dengan gargoyle kuno. Hewkike pun berkata jika ia telah membantai gargoyle dengan jumlah yang tak terhitung. Hingga akhirnya, ia pun berhasil menemukan titik kelemahan dari setiap gargoyle yang berada di otot trapezius sebelah kiri, di mana ketika Hewkike menusuk bagian tersebut, gargoyle kuno itu akan mengalami kelumpuhan. Ketika ada kesempatan, Hewkike pun berniat untuk kembali menggunakan teknik Bloodfist Demonic Art. Akan tetapi monster tersebut ternyata berhasil menangkap Hewkike. Melihat Hewkike sedang dalam bahaya, Lihan pun datang untuk membantu. Di
Di sana Lihan pun memberitahu jika teknik yang digunakan Heukaek sudah lumayan bagus, namun sayangnya seni demonic bloodfish miliknya masih salah. Kau tidak memadatkan energi dengan baik, harusnya kau ledakkan energi dari perut bagian bawah, ucap Lihan. Sontak Lihan pun mempraktekkan teknik tersebut hingga membuat Heukaek sangat kagum. Karena Lihan telah berhasil membantai semua pasukan Raja Karsak, ia pun memanggil sang Raja Monster Gargoyle itu untuk segera keluar dan berhenti melihat dari dalam kegelapan. Alhasil sang Raja Karsak akhirnya menampakkan dirinya sembari berkata jika ia juga sangat tertarik kepada Lihan. Di sana sang Raja Karsak pun memperkenalkan dirinya. Selain itu ia juga bertanya mengenai identitas Lihan. Karena itu Lihan pun akhirnya berkata jika nama aslinya adalah Gu Okyung. Namun lantaran ia telah melampaui kekuatan dari sang pendiri kultus, ia pun mewarisi namanya. Alhasil, namanya pun diubah menjadi Cheonma dan ia merupakan ketua kultus Heavenly Demon ke-16. Mendengar ucapan tersebut, tentu saja membuat Heukaek sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata lagi. Di sisi lain, Raja Karsak kemudian bertanya mengenai dari mana si Cheonma ini memiliki mana dari dimensi Yin. Mengingat pintu yang ia ciptakan hanya bisa dibuka oleh mana dari dimensi Yin dan hanya Scourgerer Dark Magic yang bisa membukanya. Sontak Cheonma pun tersenyum. Ia pun bertanya apakah sang Raja Karsak maksud adalah si penyihir yang bisa terus-menerus memanggil gerombolan tulang. Karena jika jawabannya benar, telah ia bunuh. Alhasil Raja Karsak pun akhirnya mengambil senjata panahnya dan bersiap untuk menghabisi yang lebih lemah di antara mereka. Di tengah pertarungan tersebut, Cheonma merasa lebih terkejut lantaran panah yang ditembakkan oleh Raja Karsak bisa terus bergerak dan menembus dimensi. Di sisi lain, Heukaek rupanya masih saja memikirkan perkataan Cheonma yang berkata ia merupakan leluhur sekte. Di sana, Cheonma pun baru sadar kalau Raja Karsak berniat untuk mengincar yang lebih lemah di antara mereka. Namun saat Cheonma berniat untuk memperingatkan Heukaek, ternyata panah itu telah terlebih dahulu berhasil menembus perut Heukaek. Di sana Cheonma merasa sangat kesal lantaran panah Raja Karsak telah menyebabkan luka parah di tubuh Heukaek. Raja Karsak pun berkata kepada Cheonma agar ia tidak perlu khawatir atas kematian temannya itu, lantaran sebentar lagi ia juga akan segera menyusul. Heukaek yang berada di keadaan kritisnya itu pun bertanya mengenai kebenaran ucapan sang majikan yang mengatakan kalau ia merupakan leluhur sekte Heavenly Demon. Di sana Heukaek juga menjadi tidak bertanya-tanya lagi mengapa sang majikan tahu teknik dari kultus Heavenly Demon. Heukaek berkata kalau mereka hanya bisa berharap dan menunggu karena mereka telah kehilangan harapan dari kultus telah runtuh. Di sisi lain, Cheonma masih sedang berusaha menyelamatkan nyawa Heukaek yang sudah berada di ujung kematian. Kendati demikian, Heukaek masih saja berbicara jika mereka yang telah menjaga kultus selalu menunggu seseorang pemimpin yang menarik mereka keluar dari keterpurukan. Di sana Heukaek juga bertanya mengenai apakah Cheonma adalah orang yang telah menghentikan Raja Lid 140 tahun yang lalu. Sementara itu, Cheonma tiba-tiba langsung mengambil tangan iblis Heukaek sembari berkata jika itu adalah satu-satunya cara agar Heukaek tetap hidup. Cheonma ternyata berniat untuk menaruh iblis itu di perut Heukaek. Ketika itu terjadi, Heukaek dan iblis itu akan bertarung, dan jika Heukaek kalah, maka ia akan dikendalikan oleh iblis tersebut. Tapi jika Heukaek menang, ia akan punya kehidupan kedua dan ia juga bisa memanfaatkan lebih banyak kemampuan iblis itu. Selain itu, Cheonma juga memberitahu jika ia tidak menghentikan Raja Lich. Cheonma hanya membuat Raja Lich tak sadarkan diri. Cheonma juga berjanji agar menceritakan detailnya setelah keadaan Heukaek lebih baik. Jadi Cheonma berharap jika Heukaek bisa tetap hidup.
Karena Hokage sedang tidak sadarkan diri, Jeonma akan bertugas untuk bertarung dan melindunginya. Melihat pemandangan tersebut, rupanya membuat Raja Karsak nampak senang. Namun Jeonma menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak bicara lantaran mereka akan bertarung hingga berdarah-darah. Sontak Raja Karsak pun dibuat semakin kesal dengan perkataan Jeonma. Ia pun kembali menembakkan panah yang akan mengejar Jeonma hingga ia kelelahan. Nah, dalam pertarungan tersebut terlihat Jeonma yang terus bertarung dan harus berhadapan dengan para elit gargoyle. Karena itu, Jeonma pun berniat untuk memusnahkan para elit gargoyle itu terlebih dahulu sebelum melawan Raja Karsak. Selain itu, Jeonma ternyata juga mulai mengenali pola serangan dari anak panah tersebut. Meskipun terlihat hilang timbul seperti tanpa pola, ketika panah itu melompati antara portal, area sekitarnya akan bergerak hebat, pikir Jeonma. Alhasil ketika anak panah itu menuju ke arah Jeonma, ia pun berhasil menghentikan pergerakan dari panah tersebut. Di sisi lain, Raja Karsak yang melihatnya pun terlihat sangat kagum dan merasa tidak percaya jika ada seorang manusia yang bisa menahan serangan dari panah ajaibnya. Namun Jeonma menganggap jika panah itu bukanlah panah ajaib, melainkan hanya seperti panah pada umumnya. Mendengar ucapan tersebut, Raja Karsak pun tertawa dan berkata jika panahnya akan mengejar mangsa hingga mereka tewas. Ternyata benar saja, anak panah yang tadinya hanya satu, tiba-tiba kembali menjadi 2 anak panah. Alhasil, nampak rasa kesal di wajah Jeonma. Ia pun akhirnya menggunakan teknik Heavenly Demon Destruction untuk menghentikan kedua anak panah tersebut. Di saat yang sama, sang Raja Karsak pun sangat terkejut melihat teknik tersebut. Di sana, Jeonma pun akhirnya kembali membantai semua pasukan elit gargoyle yang menghalanginya, dan ia pun juga berhasil mengarahkan sebuah serangan kepada Raja Karsak. Melihat kekuatan dahsyat tersebut, Raja Karsak pun akhirnya menyadari kalau Jeonma adalah lawan yang kuat. Maka dari itu ia pun menghadapinya dengan serius. Setelah berhasil melancarkan serangan ke arah si Raja Karsak, ia merasa kalau energi sang Raja Karsak belum juga memudar. Tak berselang lama, Raja Karsak pun kembali muncul dengan anak panah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Raja Karsak pun berkata jika tidak pernah ada yang selamat setelah melihat panah balista miliknya itu. Inilah panah rahasiaku yang pernah membunuh Grand Duke Iblis. Anggap saja ini sebagai penghormatan atas nyawamu, ucap sang Raja Karsak. Sontak Raja Karsak pun akhirnya melepaskan panah raksasa tersebut ke arah Jeonma. Akan tetapi, Jeonma menganggap jika ia hanya perlu menahan serangan dari panah itu sebesar apapun ukurannya. Namun tiba-tiba panah tersebut berpencar menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Melihat hal itu sebenarnya Jeonma sedikit merasa takut, mengingat ia tidak punya cukup energi internal untuk mengatasi semua panahnya. Tapi mau gimana lagi, panahnya tetap harus ditangkis dan setidaknya Jeonma juga tidak punya niat untuk tewas di tempat itu. Berpindah pada Hokage yang akhirnya tersadar di sebuah tempat yang sangat asing. Di sana Hokage pun baru kepikiran jika ia harus segera mengobati luka parah yang ada di perutnya. Namun ia sangat terkejut lantaran sama sekali tidak ada bekas luka di perutnya. Hokage pun akhirnya mengingat ucapan sang majikan yang mengatakan kalau ia dan iblis parasit itu harus bertarung agar ia bisa mendapatkan kehidupan kedua. Hokage pun akhirnya bangkit dan menyadari kalau tempat itu adalah alam bawah sadarnya dan saat ini ia harus bertarung dengan iblis parasit itu terlebih dahulu. Tak berselang lama muncul suara mengerikan entah dari mana yang mengagetkan Hokage. Suara tersebut mengatakan jika ia sudah menunggu lama untuk mendapatkan kesempatan ini. Di sisi lain, Hokage tidak dapat menemukan sumber dari suara tersebut lantaran energinya terasa di seluruh tempat itu. Kehidupan sebagai parasit kini telah menemui penghujung, ucap makhluk itu. Hokage pun terlihat sangat kesal, ia pun terus berteriak agar iblis parasit itu segera keluar agar ia bisa membunuhnya. Si iblis pun nampak meremehkan perkataan Hokage. Ia menganggap jika level kekuatan Hokage saat ini masih sangat rendah untuk bisa melawannya.
Dan meskipun suatu saat Hawkeye bisa membunuh dirinya dan kembali ke tubuh manusia, hasilnya akan sama saja. Tubuh itu dianggap oleh sang iblis parasit sebagai sebuah cangkang daging yang akan membusuk seiring waktu. Hidup kita berdua sama-sama tak berharga dan akan menghadapi kematian. Itulah kenapa aku akan mengendalikan tubuhku, ucap si iblis parasit. Di sana Hawkeye pun merasa sangat menyesal lantaran ia tidak bisa memenuhi perintah sang majikan untuk menghabisi iblis parasit tersebut. Sementara itu, Jeonma ternyata masih harus menghindar dari setiap serangan yang diberikan oleh Raja Karsak. Namun Jeonma masih bisa bertahan meski sudah dibombardir dengan sangat brutal. Melihat hal tersebut, Raja Karsak pun memerintahkan pasukan gargoyle-nya untuk menyerang Jeonma. Akan tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Hawkeye. Di sana Jeonma nampak sedikit bingung mengapa tangan kiri Hawkeye terus-terusan berubah bentuk. Alhasil ketika Jeonma sedang fokus bertahan, secara mengejutkan Hawkeye malah menyerangnya. Sontak Jeonma pun sangat kesal lantaran Hawkeye kalah dari iblis tersebut. Di saat yang sama, Raja Karsak masih saja mengincar Jeonma dan berniat untuk menghabisinya. Setelah Jeonma terkena serangan dari panah itu, sang iblis parasit yang sudah menguasai Hawkeye pun datang menemui Raja Karsak. Melihat penampilan yang berbeda, Raja Karsak pun merasa kalau Jeonma sudah melakukan sesuatu kepada temannya itu. Jika tidak, mustahil dia bisa bangkit dan berjalan normal setelah terkena tembakan panah. Meski begitu, sang raja juga merasakan aura yang asing dari tubuh Hawkeye. Sementara itu, sang iblis parasit merasa sangat senang karena pada akhirnya ia bisa hidup kembali meskipun tubuhnya itu belum sempurna. Setelah menyadari keberadaan Raja Karsak, sang iblis parasit pun menyapanya dan tidak menyadari jika saat ini ia sedang berada di wilayah para gargoyle. Kendati demikian, Raja Karsak ternyata tidak mengenali penampilan iblis parasit. Akan tetapi setelah sang iblis parasit bertanya apakah sang Raja Karsak lupa dengan pemilik lamanya, Raja Karsak pun akhirnya ingat dan menyadari jika makhluk yang ada di depannya ini adalah sang iblis vampir blood. Wah, makin seru aja nih guys. Ternyata Raja Karsak dan sang iblis vampir memiliki masa lalu yang sepertinya cukup dekat. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Yuk saksikan di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya ya. Dadah!